Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sobat 3R Global dimanapun kita berada, kita mutola'ah berikutnya pada Shahifah 17 pinggirane kitab Minahul Saniyah tentang faslun fil ada'iyah, faslun yang menerangkan doa-doa ataupun mengajak-ajak ataupun doa sesuatu yang menimbulkan terseretnya kita kepada kebaikan yang di sini itu terajarkan ataupun terbimbing oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu idza dakhaltal masjida fabda birijlikal yumna watla birijlikal yusra. Rasulullah ngendikake, ya Ali, tatkala kamu masuk ke dalam masjid, hendaknya dahulukan kaki kanan kamu dulu, watla birijlikal yusra, dan keluar ataupun selanjutnya pakai kaki kiri, ataupun keluarnya pakai kaki kiri dulu. Ya Aliyu, alaika bisurati Yasin sobahan wa masa'an fa inna man qura'aha kadzalika kana fi amanillah. Ing Ali, tetapkanlah oleh diri kamu untuk membaca surat Yasin di waktu pagi dan di waktu sore, karena seseorang yang membaca surat Yasin seperti halnya di pagi hari dan di sore hari, maka keberadaan orang tersebut dalam lindungan keamanan Allah. Yang Ali mangkora as-surat al-hasr kula lailatin kafa syarrad dunya wal akhirah wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bahwasannya Islam adalah agama akhlak dan Islam adalah agama berilmu. Ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan, sehingga di sini tuntunan Rasulullah tatkala kamu masuk ke dalam masjid, akhlak kita untuk masuk ke dalam masjid dahulukan kaki kanan dulu. Inilah akhlak. Jadi kita akan membahas tentang budi pakerti ataupun akhlakul karimah, karena kita manusia tidak cuma harus berbudi pakerti dengan sesama manusia, kita harus berbudi pakerti pada masjid pun ada akhlak kita kepada masjid. Hendak masuk, setelah masuk di dalam masjid ada akhlaknya. Terus akhlak kita ke dalam masjid, dalam masjid ada tahiyatul masjid, juga ada nawaitul i'tikafa fil masjid taqarruban ilallah. Setelah tahiyatul masjid juga, terus akhlak kita pada Allah adalah khusyuk dan ikhlas. Jadi akhlak kita pada diri kita, akhlak kita pada si masjid, lalu akhlak kita pada Allah. Karena ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Akhlak dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Antara pertanyaan duluan mana antara akhlak dan ilmu? Ilmu duluan apa akhlak duluan? Karena menuntut ilmu, mencari ilmu pun harus pakai akhlak. Etika, tata krama kita pada ilmu itu sendiri. Untuk mendapatkan ilmu manfaat kita harus punya tata krama pada ilmu. Nah, setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akhlaknya orang yang berilmu bermanfaat, ya tentu ilmu adalah perjalanan budi pakerti. Makanya Rasulullah diutus untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan
budi pekerti, akhlak kita pada Al-Quran, tata cara membawa, tata cara membaca, tata cara setelah membaca, tata cara dengan ilmu tajwid dan qiraatus samah ataupun imamus sab'ah fi qiraatis samah, ataupun ada lagi dengan tismatul imam. Dari situlah tentang akhlak ada hubungan dengan khulukon azim. Khulukon azim adalah Rasulullah. Jadi kita pun supaya husnul khuluk, terhindar dari su'ul khuluk. Pembicaraan kita supaya asik, kita bicarakan tentang su'ul khuluk, karena kita mengetahui kesalahan yang salah. Memang kita belajar dari tidak yang salah sehingga tahu tentang letak kesalahan. Kalau kita hanya mempelajari yang benar, maka kita terjerumus ataupun terjebak dalam ketidaktahuan dalam kesalahan kita. Kita obrolkan tentang su'ul khuluq. Menurut Anda, budi pekerti, unggah ungguh, sopan santun. Nah, Anda pun minta disopan santuni kan? Bangsa Anda kan minta dihormati kan? Setan itu minta dihormati. Iya kan? Ya harus dihormati. Oh, harus. Jadi Anda minta harus dihormati. Oleh bangsa Anda dan bangsa di bawah saya. Oh, bangsa Anda yang di bawah Anda wajib menghormati Anda. Saya juga harus kayak menghormati gini, atasan Anda. Kayak gini, bawahan Anda cara menghormati Anda bagaimana? Bermacam-macam cara. Nah, ya nanti kan ada manusia yang menghormati Anda juga dengan cara bagaimana, kan kayak gitu. Kalau saya, kalau dihormati secara dicium kakinya. Dicium kakinya. Dicium. Terus dipijeti. Enggak, saya nggak pernah sakit dipijiti. Oh, enggak pernah sakit, enggak perlu dipijit lah ya. Dicium, kaki dicium. Tapi kan kaki saya beda dengan kaki manusia. Beda, kaki kamu ya itu teracak jaran. Saru. Nah itu saru menurut Anda? Iya. Kurang tata krama. Tidak boleh. Walaupun memang kaki memang kamu seperti itu. Iya, wujudnya memang kayak teracak jalan kan. Iya. Beda ya. Beda dengan manusia dengan 5 dirijinya ya. Karena 5 itu jelek. Oh, 5 itu jelek. Iya. Bagusnya ya. Anda tadi tata cara anak buah Anda menghormati bermacam-macam cara. Yang penting membahagiakan Anda kayak gitu. Saya juga harus membahagiakannya. Sepengetahuan Anda tata krama, apakah bangsa Anda dengan Anda saja, apakah bangsa Anda ke bangsa kami? Saya tidak ada tata krama dengan bangsa Anda. Dan tak kira kan Anda biasanya mintanya ke manusia untuk manusia yang harus mempunyai tata krama kepada saya. Oh, kayak gitu. Seperti itu. Bagaimana caranya manusia bertata krama dengan saya? Mengikuti kegiatan saya. Oh, punya kegiatan. Ya iyalah. Apa yang diberikan kepada kalian tentang pengetahuan-pengetahuan itu tidak boleh diikuti. Pengetahuan agama maksudnya loh. Tapi harus mengikuti ajaran saya. Itu termasuk tata krama menghormati saya seperti itu. Supaya mendapatkan ilmu dari Anda. Seperti itu. Cara mendapatkan ilmu dari Anda ya harus mengikuti tata cara saya. Etikanya manusia kepada Anda, etika kamu kayak gitu. Nanti dapat ilmu dari kamu. Dapat pelajaran-pelajaran yang berharga untuk menuju manusia. Itu lebih baik menurut saya. Iya. Kayak gini, Anda minta ditata keramani, tapi Anda pernahkah punya tata krama kepada selain manusia? Karena manusia punya tata krama, punya kesopan santunan, walaupun itu pada ilmu, harusnya lumadi pada ilmu itu luar biasa.
Terus tata krama kepada masjid juga ada tata kramanya ke dalam masjid. Terus tata kramanya manusia pada alam juga ada. Tata kramanya manusia kepada sesama manusia jelas di nomor satu kan. Itu tidak ada. Tata kramanya itu tidak ada bagi Anda ya. Jadi yang mintanya Anda adalah dari bawaan Anda dihormati, dan untuk menghormati selain bangsa Anda tidak mau. Tidak ada aturan yang seperti itu ya. Manusia ada etika kepada waktu itu sendiri. Rasulullah juga mengatur tentang tata krama kita kepada waktu itu. Itu bohong ya. Enggak ada. Apa yang mengikuti Anda itu mahal-mahal. Enggak mahal. Mahal. Misalnya mahal apa enggak? Enggak ada yang mahal kok. Lah ya, apa-apa perlu biaya. Apa-apa perlu biaya kalau mengikuti Anda. Sementara masuk masjid tanpa biaya. Seperti itu. Tujuannya kita manusia itu untuk berperilaku baik supaya mendapatkan kepada ilmu, supaya dapat kemanfaatan ilmu, kepada Al-Quran supaya dapat kemanfaatan mubarokahnya Al-Quran, kepada waktu, tata krama pada waktu juga mendapatkan manfaat dan berkah dari waktu. Terus umpamanya etika saya, tata krama saya ke kamu, apa yang kami dapatkan? Karena manusia itu pinginnya sesuatu kembali juga. Contoh kayak gini, menghargai waktu adalah etika berwaktu. Karena tata kramanya kepada waktu. Waktu adalah makhluk juga. Karena memanfaatkan akhirnya mendapat kemanfaatan waktu itu sendiri, dan di waktu lain waktu ini yang bermanfaat, di waktu lain menemukan sesuatu jawaban yang manusia itu jadi bahagia. Itu kan mendapatkan manfaat dari tidak ada. Makanya pertanyaan yang saya pertanyakan adalah, saya tata krama pada Anda, apa yang saya dapat dari Anda? Kayak gitu maksudnya. Tidak ada. Tidak ada. Ya, satu ya catatannya itu tidak ada sebenarnya ya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada bagi Anda. Ada bagi saya, tidak ada bagi Anda. Apa hasil yang Anda dapatkan dari hasil yang manusia ada tata cara kepada saya. Iya. Hasilnya bagi manusia nol. Tetapi bagi saya adalah suatu Iya. Dan Anda di kalangan Anda, dan Anda sebenarnya makhluk rendah, ingin mulia maka harus mengambil berliannya manusia. Iya. Manusia yang kebaikan manusia. Kayak gitu ya. Yang nomor 2 adalah Anda punya kemanfaatan dari manusia. Manusia adalah sosok makhluk yang mulia karena Anda sebenarnya manusia itu diciptakan manusia sosok sosial yang paling tinggi. Sosial paling tinggi. Iya sebenarnya. Tetapi sosial itu ditutupi oleh seperti itu. Manusia itu sebenarnya sosok paling sosial, paling mulia. Tadi kan saya ngomong gitu. Iya, terus tapi di antara manusia karena startupnya sama, menginginkan di atas manusia rata-rata dengan cara duniawi. Wah, nyekel berlian, emas kan, dengan kendaraan mewahnya. Kan kelihatan duduk di kendaraan yang mewah kan mulia. Ya. Seperti halnya Anda duduk dengan sifat manusia, Anda kan jadi mulia kayak gitu ya. Iya. Yang kedua adalah kemuliaan Anda apabila bisa mengambil manusia. Karena kelemahan Anda adalah makhluk hina, terhina lah. Ter itu kelas paling kan ya. Akui saja paling menjijikan. Itu paling menjijikan artinya. Setan itu makhluk terhina dan paling menjijikan. Anda yang ngomong. Tapi kepengen tidak menjijikan, maka mengambil kemuliaan manusia. 1, 2 poin. Saya pengen poin yang ketiga. Yang keluar. Manusia itu mulia. Tanpa diapa-apakan adalah makhluk paling sosial, paling tinggi sosialnya. Tapi pengen di atas rata-rata, akhirnya memakai pandangan duniawi, tidak pakai pandangan yang penting ilmiah, yang penting apa-apa, pandangan duniawi, sehingga dari kecil pun sudah
tahu tentang duniawi, asik dengan duniawi, menstatuskan diri. Padahal itu iblis, setan mengambil kemuliaan adalah dari unsur manusia itu sendiri. Nah, dengan memakai unsur manusia, mereka tampak mulia, memakai pakaian boleh masuk. Kita asik-asik, walaupun akhirnya juga jengkel. Walaupun akhirnya itu jengkel, kita asik-asik saja. Jangan bicara adab. Jangan bicara adab. Kami nggak punya adab. Muka Anda tidak punya adab, berarti punya akhlak ya. Seelek-elek makhluk adalah yang tidak bertata krama, kan kayak gitu ya. Oh. Tidak punya tidak punya tata krama, sopan santunnya. Sopan santun, tata krama itu secara kita itu tidak cuma antara bangsa manusia dan manusia. Ya tidak. Tata krama manusia itu kepada alam, pada hewan, pada bahkan kepada angin pun. Kepada angin pun harus ada tata krama. Iya, pada batu, pada air. Dan yang terakhir adalah tata krama yang terindah adalah keikhlasan, itu tata krama kepada Tuhannya. Anda tidak punya tata krama, tapi dalam Anda melaksanakan memuliakan atasan Anda, berarti Anda harus mengambil tata krama manusia untuk dipakaikan saya untuk atasan saya. Oh, kayak gitu. Iya. Iya, paham saya. Anda yang nanti tidak paham. Kalau saya udah ngombe kopi, nanti Anda tidak paham. Tak takoni, boleh jengkel. Nah, kita lanjut tentang su'ul khuluq, jeleknya tata krama manusia. Supaya ke masjid sendiri ada etikanya, ada tata krama manusia ke masjid itu. Lalu caranya tata kramanya masuk pakai tangan kaki kanan dulu. Terus dan tata krama berikutnya, karena Islam adalah agama tata krama. Tata krama dan Islam itu tidak jauh, tidak bisa jauh. Islam dan tata krama itu tidak bisa jauh. Ilmu dan tata krama tidak bisa jauh. Yang saya pertanyakan, Anda bingung sih di sini? Ya bingung. Ini ajaran apa? Ini ajaran apa? Kayak gitu ya. Makanya Anda bingung, makanya bengong. Krungu saja wis beruntung. Krungu pun tidak akan tahu tentang nyantel ya. Maka yang asik-asik saja. Ya. Seringkali karena anak itu terlahir dari orang tua yang katanya di luar nikah. Akhirnya tata krama anak ini dengan orang tua, dengan manusia, dengan alam, dengan apa itu segelemet dewek. Sebenarnya anak kan tidak tahu apa-apa. Ya, ini kita kupas. Itu yang menjadikan anak seperti itu karena sudah diberitakan tidak baik oleh warga. Akhirnya bangsa-bangsa kami bisa masuk ke dalam anak. Sebenarnya anak itu anak suci karena bikinan Tuhan. Ya kayak gini, kita yang bebas dari perzinaan, bebas dari aneh, kan cuman jalur Rasulullah ke atas. Selain lainnya itu tidak bisa jaminan yang seperti itu. Yang punya jaminan Rasulullah, dari ayah ibunya suci semua dari keturunan suci sampai ke Nabi saya.